Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 24 12 20 621. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proses bisnis pada artikel keempat. Yang pertama itu mengidentifikasi proses bisnis. Dalam analisis proses bisnis, Ryan Collection mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, Ryan Collection belum memiliki struktur organisasi yang baik, di mana operasi dan produksi sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik tunggal, sehingga tidak ada batasan yang jelas terhadap proses bisnis yang ada. Kemudian, yang kedua, kurangnya prosedur standar dalam pengelolaan proses bisnis yang menyebabkan ketidakefisien dalam penggunaan sumber daya. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi UMKM dan mendeskripsikan proses bisnis yang sedang berlangsung. Kemudian, mengumpulkan informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses bisnis yang ada. Kemudian pemetaan faktor kausal. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah memetakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi dalam proses bisnis. Kemudian identifikasi root cause. Dalam tahap ini, penyebab utama dari masalah yang teridentifikasi akan dianalisis lebih lanjut untuk menemukan akar permasalahan. Kemudian perumusan rekomendasi dan implementasi. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah terakhir adalah merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah implementasi untuk memperbaiki proses bisnis. Kemudian memetakan proses bisnis. Yang pertama, konsumen melakukan pemesanan. Proses dimulai ketika konsumen mengisi form pemesanan yang diperoleh dari bagian pemesanan. Kemudian, bagian pemasaran menerima pemesanan. Setelah form pemesanan diterima, bagian pemasaran akan memproses informasi tersebut. Kemudian, cek stok barang. Bagian pemasaran melakukan pengecekan terhadap ketersediaan stok barang yang dipesan oleh konsumen. Kemudian, pembuatan sales order. Jika stok tersedia, bagian pemasaran akan membuat sales order dan berkoordinasi dengan bagian produksi untuk pengiriman produk. Kemudian pembuatan dan pengiriman invoice. Bagian akuntansi dan keuangan kemudian membuat dan mengirimkan invoice sesuai dengan sales order kepada konsumen. Kemudian pembayaran oleh konsumen. Setelah menerima invoice, konsumen melakukan pembayaran. Kemudian pengiriman produk. Setelah pembayaran diterima, produk akan dikirim kepada konsumen. Kemudian penerimaan produk oleh konsumen. Proses berakhir ketika konsumen menerima produk yang dipesan. Kemudian menganalisis kelemahan dan hambatan. Yang pertama, struktur organisasi yang tidak jelas. Ryan Collection belum memiliki struktur organisasi yang baik, di mana operasi dan produksi sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik tunggal. Hal ini menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas terhadap proses bisnis yang ada, sehingga menghambat efisiensi operasional. Kemudian kurangnya prosedur standar. Karena tidak adanya prosedur standar, proses bisnis yang ada menjadi tidak teratur dan sulit untuk dikelola. Kemudian ketergantungan pada pemilik. Semua keputusan dan pengelolaan proses bisnis sangat bergantung pada pemilik, yang dapat mengakibatkan stagnasi dalam inovasi dan pengembangan bisnis. Kemudian keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya. Kelemahan dan pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan menjaga kualitas produk. Kemudian kurangnya sistem informasi. Ryan Collection belum memiliki sistem
belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung manajemen dalam pengembalian keputusan yang dapat memperlambat respons terhadap perubahan kebutuhan pasar. Kemudian merekomendasikan perbaikan. Yang pertama, penyusunan struktur organisasi. Yang kedua, pengembangan prosedur standar. Diperlukan pengembangan prosedur standar untuk setiap aktivitas dan proses bisnis. Kemudian implementasi sistem informasi. Ryan Collection disarankan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer. Sistem ini akan mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan dan mempermudah pengelolaan data terkait pemesanan, produksi, dan keuangan. Kemudian peningkatan pelatihan karyawan, mengadakan pelatihan untuk karyawan dalam hal penggunaan teknologi dan prosedur baru yang diterapkan. Pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam proses bisnis. Kemudian monitoring dan evaluasi proses. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis yang telah diterapkan. Dengan cara ini, Ryan Collection dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, mengimplementasikan perubahan. Yang pertama, penyusunan struktur organisasi. Kemudian, pengembangan prosedur standar. Kemudian, implementasi sistem informasi. Ryan Collection disarankan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer. Kemudian pelatihan karyawan seperti yang saya jelaskan tadi perlu untuk pelatihan karyawan. Kemudian monitoring dan evaluasi. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis yang telah diterapkan. Dengan cara ini, Ryan Collection dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian tahap akhir yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan. Yang pertama, monitoring proses bisnis. Penting untuk melakukan pemantauan secara sistematik terhadap setiap aktivitas operasional dalam perusahaan. Hal ini akan membantu dalam menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Yang kedua, pengukuran kinerja. Setiap aktivitas dalam proses bisnis harus memiliki ukuran-ukuran dan target yang berhubungan dengan kepuasan pengguna. Dengan cara ini, organisasi dapat mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian feedback dan perbaikan. Proses bisnis yang baik harus memiliki sistem feedback pada setiap aktivitas. Ini memungkinkan organisasi untuk memahami setiap proses dan metode dari proses yang benar serta melakukan perumusan atau perubahan proses jika diperlukan. Kemudian evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi dan model proses bisnis yang telah disusun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis proses bisnis di artikel 4. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.